bakar aja. Terus jam berapa? 7:30. Sejam kemudian? Sejam Enggak, sejam jam setengah. jam setengah. Hmm. Kan gua mesen bakso kan sama temen gue ya. Hmm. Si Dimas tuh Kang Bakso yang di Siapa bawah. sih? Ada brother gua. Lu inget gak yang pernah beli nasi uduk? Terus gua talangin dulu Oh iya. yang motor beat. Itu dia brother gua Oh juga. dia jualan bakso? Iya, enak cok baksonya sumpah. Di mana? Di Tawakal. Yang di mana sih? Lu terus nih mentok nih ke kiri yang ada portal tuh. Hah? Di situ. Oh yang dekat bengkel? Iya, seberang bengkel. Pokoknya samping portal aja kan ada bakso tuh, udah dia bakso gerobak coklat, bakso Dimas. Oh gua nggak tahu. Bakso telur? Daging full, Pak. Oh dia nggak ada Murah bakso nih. telur? Ada. Cuman Oh. murah. Bakso gede gitu. Baksonya sama kayak ini, cuman full daging. Kalau ini kan enggak nih. Si Mas ini. Kalau dia full daging. Paket komplit, Pak. Gokil sama dia. Berapa duit? Gua harga spesial sih. Berapa? Jigo kalau gua. Jigo tuh berapa jigo? Serius jigo tuh berapa? Goblok banget anjing tinggal di Jakarta Jigo. udah. 25? Iya. Oh ya jelas banyak, gila itu mah. Ya kan porsian biasa 16.000. Buat orang itu bisa 30. Bisa 30 35. Nggak ngerti gua. Ya udah enggak usah. Maksudnya seporsi berapa di dia? 15. Cuma kan Oh, gua baksonya ya. beda. Di full daging sama dia. Paham, gua paham. Ya pokoknya kalau lu ekstra spesial lah gitu. Kalau di orang 35 gitu. Ya. Enggak, gua konteksnya gua tuh mau ngomong seporsi gitu loh. Oh, kalau sporty 15.000, Pak. Murah kok dia. Enak juga. Om cek aja sampai ketagihan. Gua culik. Iya, Bang. Ayo bang. Boleh gue nyoba. Gas. Enggak, soalnya kebetulan lo ngomong-ngomong soal bakso ya. Gua tuh belum nemuin di Jakarta ini bakso yang enak. Serius belum nemuin. Emang sih gua kan langganan ada nih di Sleepy bakso 88 enak. Tapi lebih enak mie ayamnya. Bakso gua masih kurang. Lu bakso nggak nemuin yang enak? Mister Belum Bakso? nemuin gua enak. Wah nggak tahu lagi. Enggak, belum nyoba juga. Belum. Wah, gua pencinta bakso udah. Yang di 75, depan 75 bakso lupa gua. Oh, depan 75 bakso apa tuh terkenal tuh juga enak. Iya kayaknya itu deh bakso 88 deh kayaknya. Mungkin kata ada. Daerah mana itu? Bonjruk. Nggak tahu gua. Depan SMP 75 kok. Oh nggak tahu gua itu. Bakso apa gitu lupa. Ada juga yang di Sleepy itu. Depan NCS, pokoknya ada gang masuk situ tuh. Itu tuh pokoknya mungkin lu tahu, Pak. Kobang Pokoknya kali. di Tanah Abang juga misalkan masuk dari rumah sakit apa? Tarakan tuh belakangnya. Bukan Tarakan yang di Tarakan Harkit. ya harapan kita. Iya Harkit. Ya pokoknya NCS tahu kan NCS? Tahu. Iya, pokoknya Andong. Seberangnya. Itu kan NCS tuh. Deretan Wisma Tower 77. Tapi kan itu depan sana Sleepy, langsung belok kiri lurus, gitu kan. Di situ kan NCS tuh, sama dealer Honda tuh. Depannya tuh ada masuk gang. Nah di situ tuh, di dalam situ. Seberang sononya. Masuk gang lagi. Nah kalau sebelah sono lagi yang Sleepy ujung tuh, bukan Sleepy Jaya, Sleepy ujung dari situ kan ada rumah sakit juga. Rumah sakit apa tuh? Udah dekat situ lah ya. Itu terkenal Pak I. Jadi itu tuh ceritanya bakso. Tapi toppingnya tuh daging. Bener-bener daging. Daging gitu-gitu. Cuman gua ngerasa baksonya masih kurang enak. Dagingnya enak, itu terkenal rame orang. Raffi sama Nagita aja pernah ke situ kok. Cuman menurut gua masih kurang gitu. Cuman kenapa gua ngomong gitu? Ada Pak I di Lampung tuh ya, di Metro tempatnya. Itu namanya bakso GKI. Wah, baksonya tuh apa mungkin karena gua hidupnya di situ ya. Itu tuh baksonya Pak I padet. Pokoknya enak deh. Ntar dulu, gua mau nanya, lu tekstur bakso itu lu bilang enak itu dari mana? Padet doang. Padet. Ya pokoknya padet tapi kayaknya dagingnya tuh berasa gitu. Yang buat padet tuh kalau menurut gua kayak dagingnya gitu loh Pak I.
Kalau menurut gua bakso tuh gua gigit nih udah empuk nih. Wah, nggak enak menurut gua gitu. Menurut gua ya, tester gua ya. Nggak tahu kalau orang lain nih maksudnya. Kalau gue pribadi gini bang, kalau bakso itu kenyal, tekstur baksonya itu kenyal, dan digigit itu iya rasa dagingnya tuh ada, itu enak. Gimana ngomongnya? Kalau gue bilang dari segi rasa gue ya, kalau gue kan dari dulu nyobain bakso tuh di mana-mana, ya menurut gue kalau baksonya kenyal udah enak. Nggak, takutnya nih kenyal lo sama kayak yang gue bilang itu tuh padet kayak keras, tapi apakah itu kenyal di lo gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Takutnya kita salah paham aja gitu, maksudnya menurut gue begini, menurut lo kak, menurut lo begitu, tapi siapa tahu ini sama nih gitu loh. Itu wah pai. Tadi Dimas sih jujur, wah itu baksonya dari kemarin-kemarin ini enak sih, benar-benar enak, full daging kok, benar-benar full daging. Lu bayangin satu bulatan segini nih, sebulatan segini full daging gua. Enak banget. Udah Nah. gitu dari teksturnya juga kenyalnya berasa. Enak sih, untuk di harga segitu enak. Kalau bakso di Metro itu di Lampung 42 namanya bakso GKI itu ya. Itu tuh pai malah justru bakso urat apa bakso daging yang gede-gede sama bakso telur malah nggak ini pai, bakso kecilnya pai. Wow itu tuh rame banget, sumpah rame banget sampai orang-orang di take away gitu loh, sampai mesen banyak di rumah diangetin lagi. Wah emang rame banget. Cuman ya biasa. Kalau rame biasa, tahu kan lo rame ya misalkan ditaruh kolor lah, tuyul lah gitu. Sama kayak bakso ini nih. Iya ya. Kan isunya tuh dia. Ya pokoknya ada aja isunya ya, misalkan pas ini ada monyet lah gitu-gitu lah gitu-gitu. Kalau lo percaya nggak sih yang begitu-gitu? 50-50 sih gua. Percaya nggak percaya lah ya. Kalau gue pribadi jujur nggak tahu nih boleh diomongin apa nggak, takutnya gue nggak sopan ya. Kalau gue pribadi gue main kayak gituan tuh gue nggak percaya tau Pak. Cuman dalam arti ini gue ya kan nanti takutnya tahu sendiri kan, ibaratnya nggak boleh lo begini-gini ya, ibaratnya orang dunia lain di itu tuh ada gitu ya. Gue percaya, bisa dibilang percaya, cuman gimana sih kayak nggak jelas nih gue ngomongnya nih. Ya kan kalau gue bilang 50-50 kan karena kita kan hidup memang berdampingan, cuman dia nggak kelihatan aja kita di mata kita gitu loh. Tapi gue nggak percaya loh Pak, sumpah. Maksud gue sama kayak kita ngomongnya langsung ngelantur kayak maaf nih, kayak misalnya kita dagang nih, terus ada orang bilang gue sepi nih, wah ini dikerjain, nggak percaya lagi gue Pak. Ataupun sebaliknya nih, ini rame nih gini-gini, wah ini dia lu kan gue tiap minggu libur. Kalau misalnya orang sirik ya ada aja lah orang di sekitar kita, walaupun kita baik, walaupun kita gimana kalau orang nggak suka ya udah. Lu mau berbuat baik kayak gimana juga nggak bakal di ini nama dia. Kalau bisa ngomong aja napas lu salah, napas lu jangan dari hidung, bisa jadi kalau orang salah aja gitu. Maksud gua nggak percaya tuh kayak gitu ya, maksudnya rame gini-gini ya. Menurut gua lu dibilang rame ya karena tes lu, maksudnya lu enak gitu maksud gua nggak percaya kayak gitu. Kalau lu 50-50 ya nggak percaya gua kayak gitu, aneh menurut gua. Makanya kadang ada lah ya, pokoknya tempat dagang tuh ya, gue pernah ngeliat langsung gitu loh, orang terdekat kita dagang ya, di situ dia sepi terus gini terus ngedatengin orang gini terus yang gue lihat tuh bener di mata gue tuh di dalam tuh ada orang pintar dateng sehari 2 hari, hari kedua hari ketiga tuh langsung ya mungkin tuh ikhtiar dia lah ya, ibaratnya nggak ada salahnya lah gitu, kayak nabur beras gitu atau tuh wah menyimpang nih gitu gak ya, ibaratnya intinya itu salah nggak salah lah walaupun atau gimana gitu ya, maksud gue. Tapi menurut gue aneh gak sih gitu, maksud gue ya sebenarnya sih kalau menurut gue pribadi yang gue lihat ya banyak orang juga kiri kanan bilang tuh dulu tuh enak, cuman sekarang nih mungkin yang gue baca ya emang gini loh, misalkan dulu lo sama bumbu
sama daging, sama bakso, sama apa itu tuh royal nih. Nah semenjak harga naik, jadi kayak dikurang-kurangin gitu. Ya dari segi bumbu aja, bumbu kalau semua masakan deh. Misal lo Dikurangin aja berasa. iya, lo main rempah banyak aja gitu, pokoknya lo berani rempah, berani bumbu, wah makan lo top dah. Cuman yang gue lihat tuh dikurang-kurangin. Emang banyak orang juga yang ngomong rasanya udah nggak kayak dulu gitu-gitu. Ya menurut gue dari situnya logikanya bener di situ gitu loh. Yang pernah gue bilang. Yang gue lihat, yang gue lucunya kayak gitu, gue bener-bener real ngeliat loh Pak, bener gitu, bener-bener ya Allah didodeng, aduh apaan sih gitu loh, maksud gue ya orang yang lebih tua dari gue, masa iya sih gue apa namanya, Kasih tahu. gue iniin kan ya, Belum tentu dia mau terima. iyalah apalagi gue juga dagang kan baru, katakanlah gue baru 4 tahun ya, dia udah berpuluh tahun, ntar yang ada, lo tuh baru anak ingusan gitu ya. Kayak bang lo ya? Hah? Kayak bang. Malah gue yang dimarah-marahin. Situ lagi ujung-ujungnya sialan. Emosi lu. Lo berarti ini lucu loh, Bay. Lo tau gak, setiap kita konten apa-apa, gue tuh banyak yang nggak tahu loh. Kayak waktu itu yang lo bilang sekolah lo ternyata begini-begini. Nah sekarang lo ternyata lo bakso termasuk favorit lo, Bay. Iyalah. Bakso tuh dari dulu gua berkelana soal bakso tuh favorit gua banget. Gua Itu tuh kalau makan bakso kalau nggak kenyal nih udah nggak enak. top tier lo tuh bakso, Bay. Top tier tuh ya. Bakso gua. Nomor 2 selain bakso top tier lo kan top pertama bakso nih, kalau kedua Mie ayam. mie ayam lo juga ini Mie ayam sih. gua nggak tahu lagi, gua nggak ada lagi, gua nih Pak. gua mau ngomong gitu loh, maksud gua nih termasuk orang yang apa aja gue suka gitu, ngerti nggak? Gue tuh nggak ada kayak favorit, misalnya bakso ya gue suka, ini suka, itu suka gitu loh, maksud gue nggak yang Masuk aja. iya, gue tuh nggak yang kayak gitu loh, maksud gue nggak yang apa, wah ini sate nih gue banget nih, jadi semua sate itu bakal gue cari punya. Enggak, gue tuh malah kayak justru yang tipenya yang Gua bakso sih. apa aja menurut gue enak. Bosku. Ah, itu juga bakso enak dia. Nggak ngeliat kayak gitu. Yang pernah gua di Harlis. Oh itu Iya, dia juga enak. Dia murah. iya lo mah bukan enak itu, murahnya tuh kayaknya gitu. Ya, tapi kan ini mahal coy. Kalau buat dibilang mahal coy. Cuman sebenarnya sih gua kalau ke temen ya, ibarat kata kayak dia nih lagi bisnis kayak gitu. Ya gua beli dengan harga segitu, ya gua ngebantu ekonomi dia juga kan. Iyalah. Itu aja yang senengnya gue, jadi biar gue tuh nggak suka ketika ngeliat temen gue tuh usaha nih. Ya udah, gue sebisa mungkin dengan sedikit-sedikitnya ya, gue beli usaha lu gitu, gue bantu lu. Ya modelnya kayak angkringan dulu gimana, dari orang nggak kenal loh. Angkringan mana? Pade. Oh lo termasuk salah satu ininya? Oh dulu yang gue alhamdulillah sih Banyak yang lo ajak-ajak temen lo iya, gitu. iya. Dari temen-temen gue dulu di Gang Asem sampai dateng ke angkringan, pada makan. Rame dulu. Oh Pak D. Dari Meru iya. Oh yang Pak D dulu ya? Iya. Oh. Cuman kalau gua pengen ngomong begini tapi berarti salah konteks nih. Soalnya yang sekarang ini kan beda orang tuh. Nah Pak D beda deh nih. Nah kalau itu malah justru gua nggak tahu ya, maksud gua Dendi. Kalau Dendi tuh Pak D tuh respect banget sama Dendi tuh. Karena teman-teman Dendi datang ke situ semua. Gue yang dulu. Iya, yang awal. Kalau ya kan makanya gua berarti kita salah nih. Kalau yang ini katanya Dendi, karena Dendi ini nih Pak D termasuk respect sama Dendi karena teman-temannya kesana semua diajakin. Ya kalau yang sekarang. Iya yang sekarang. Ya brandingannya dari siapa? Itu angkringan ada di situ. Tuh gua sampai dulu bikin ininya tuh di gua. Apa? IG. Iya. IG angkringan Perti tuh gua yang bikin dulu. Alhamdulillah sih. Sampai lu tau nggak, kakak gua tuh, kakak angkat gua, datang ke situ dulu. Dari Kebon Jeruk tuh mampir. Emang enak, Pak. Kulitnya tuh, gua udah biasa kulit sih. Kalau di Pade tuh kulit ya.
enak banget. Gua nggak nemuin kulit seenak itu udah di dia. Tapi emang enak sih. Nah, Pak Ade ini juga kan sebenarnya warisan dari dia. Enak sih, emang enak. Yang pas di sini kan cuma Iya, jualan, ya, enak juga, cuma enak juga. Menurut gua enak. Cuman alangkah disayangkan ya ada lain hal lah ibaratnya yang ngebuat dia kayak gitu. Sayang banget sebenarnya. Sayang. Sayang banget. Gue tadi mau ngomong apa gitu ya, mau soal makanan gitu, cuman gue lupa. Tiba-tiba langsung ngeblank gue. Justru kalau orang-orang kan makan favoritnya kan pizza ini, gua nggak terlalu gua gitu-gituan. Martabak apa segala macam. Nah, Bakso sih gua. balik lagi nih. Kenapa gue mau bilang lo, gue nih ini Pai, apa namanya? Gue tuh kata gue kan, gue tuh nggak ada makanan favorit gini-gini. Gue makanan ini suka semua gini-gini karena mungkin karena ini nih alasan gue. Sama salah satunya tuh kalau lo perhatiin tuh kayak gue tuh jarang kan gue kayak beli teh celup apa misalnya apa teh botol apa gitu karena gini, karena tuh dulu gue tuh beranjak dari orang yang katakanlah orang nggak mampu lah gitu ya. Emang gue jarang jajan gitu loh. Jadi faktor kayak, salah satunya mungkin. Yo. Jadi kayak gitu gue ini Pak I. Bagus. Jadi kayak gitu tuh gue apa namanya ngomongnya nggak maksudnya nggak nyeng-nyengan gimana sih ngomongnya ya. Jadi ya ini malah justru kalau gue mau ngomong favorit gue ujung-ujungnya ke situ tuh. Maksudnya gue kalau gue lagi bosan makan nih, gue bingung mau makan apa gitu, ya udah telur dadar. Karena emang basic ya namanya kan makan paling terenak tuh ya memori kita ke orang tua kan ya, makanan orang rumah lah kayak gitu tuh. Kalau buat masakan ibu ya, kita bicara masakan ibu ya, yang gua benar-benar kangen ada Pak. Apaan? Ayo sop. Sopnya sop apa nih? Ayam, daging, apa namanya itu? Campur. Atau apa tuh telur puyuh gitu maksudnya? Campur. Almarhum nyokap gua tuh dulu bikin campur, ada daging, ada ayam. Daging, ayam, telur puyuh, sosis, bakso. Wah, enak banget tuh. Itu seporsi 50.000 tuh Pak kalau misalkan dijual tuh. Dulu tuh lengkap Cuk. Lengkap sumpah, almarhum nyokap gue bikin itu. Sumpah. Sempet gue di Meruya itu ada, cuman orangnya pindah ke daerah Depok. Pernah gue dibikinin juga kayak gitu, request gue tuh sama wak gue. Mau ini. Dulu gue selalu diturutin lah. Wah, kalau mau dibilang sama gue ya, wah gue lebih sayang gue dibanding anak-anaknya mungkin. Gue udah kayak anak bontot kok. Bontot yang gak tahu diri. Gue kesayangan semua orang dulu gue. Nggak usah pakai acara omong nggak tahu diri dong. Tapi ngomongin soal itu ya, bukannya gue nggak mau. Apaan aja gue diturutin dari dulu. Bukannya gue yang lo alamin tuh sama kayak gue, bukannya gue mau ngikut sama-samain atau gue apa gitu ya. Gue kan diurus nih dari ibaratnya kecil sama kakak nyokap tuh gitu-gitu. Ya itu sama gue perlakuannya. Dia punya anak satu cewek. Ya walaupun gue mungkin udah SD baru ini deh ya, anaknya baru lahir gitu tuh. Pas udah gede pun yang diutamakan gue. Kadang-kadang itu aneh ya. Kenapa ya Pak ya? Kalau dipikir-pikir kenapa ya? Ngertiin juga gue. Kok kasusnya sama gitu maksud gue? Sampai gue ulang tahun, gue minta RC mobil-mobilan tuh pakai remote. Dibeliin anjir, harga zaman gue SD itu di harga GoPay kali ya. Kalau gue mau ngomongin itu karena yang ngurus gue nyokap bokap gue itu keadaan uakannya bakri alias nggak punya apa-apa. Jarang Pak gue. Sumpah. Gue malah kebalikan ya. Maksudnya gue mau ngomong kebalikannya. Gue dulu pas zamannya kecil, wah ulang tahun apa itu gitu. Nggak pernah Pak, nggak pernah. Cuman nah sekarang kan Homipet tuh, mobil-mobilan remotnya dari Homipet. Gue enggak. Bata sendal gue. Langsung tuh ya. Bata sendal gue dulu. Bata gue nggak mau kalau nggak bata dulu. Nah tapi Bata udah dulu. Tapi pas gue gede,
malah justru apa mungkin karena ini ya, gua kecilnya kayak gitu jadi gedenya tuh setiap ulang tahun tuh ya lu tahu sendiri kan, gua ngasih ini jadi kayak kebawa ke orang pun gua kalau misal ada temen apa gua aware, gua Iya, peduli iya, untuk iya. kayak gitu jadi ya balik lagi nih omongan-omongan kita sebelumnya, kadang kan kayak lo ngomongin soal Valentine kan, ada juga kan orang yang ulang tahun tuh nggak perlu kayak gitu. Iya, gitu, ada. Tapi menurut gua kenapa gua kayak misalnya anak gua ulang tahun selalu gua bawa kue, niup gini. Menurut gua celebrate aja. Ya walaupun kalau dalam tanda kutipnya kan apa namanya? Nggak boleh ya. Ye. Ya gitulah pokoknya gitu Iya. dah. Cuman gua kayak gitu ya biar spesial aja lah. Walaupun bagaimana Pak, walaupun bagaimana orang pasti tuh suka Pak. Iya, benar. Walaupun Dan nggak expect sih. menurut gua orang yang kayak gitu ngomong kayak gitu nggak gini munafik menurut gua. Iya. Orang nih ulang tahun apalagi sebagai temen atau pacar atau siapapun keluarga gini nah ulang tahun gini niup lilin, wah itu pasti bahagia menurut gua. Dari sudut pandang gua ya. Gue juga cerita soal yang ulang tahun gini ke kameramen itu tuh. Si Gebing. Kameramen kan ulang tahun tuh. Lo tau gak? Ada Pak orang tante-tante baik lah. Orang baik lah ini. Siapa? Heru yang kemarin. Bukan. Ibenen. Herman. Iya Herman. Iya. Heru lagi. Ingatnya. Kameramen kita. Terus ya? Dia tuh ulang tahun kan. Tuh. Tiba-tiba man, ada yang bawain kue. Gue ulang tahun. Gue bilang gue bercanda ini kan. Gue ulang tahun nih. Coba dulu sini coba dulu. Gue bilang lilinnya. Gue usah pakai lilin, pakai korek gue aja nih sama rokok gue bakar nih. Wah seneng banget sih dia. Maksudnya kayak bahagia gitu loh. Iya. Gue bilang, oh maksud gue kalau emang lu udah bergabung, gue bilang nih man, lu kalau misalnya Bang Berry tahu lu ulang tahun gini udah pasti di tiup lilin lu kayak gue juga gituin. Gue juga tahun kemarin di tiup lilin, maksud gue alhamdulillah malu, terus bos gue langsung diajak makan. Seneng pasti orang kayak gitu. Gila. Gue makanya kadang tuh gue kalau kayak gitu ya yang gak lupa gitu. Aduh, iya lagi gua. Soalnya ini sih ya si itu. Jadi gua kayak nggak nyeng-nyengan, ngerti nggak? Iya. Gua ngerasa ya mungkin ini dalam artian gua apa ya kesalahan gua ya kayak gua ngomong karena apa ya ngomongnya ya? Kayak misalnya lu kan udah ngelekat di gua nih, kayaknya harus nih gitu. Kalau dia tuh gua masih kayak datang enggak, ini enggak gitu kayak itu. Ya Gibran sini, duduk. Tahu lu. Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol asal aja kayak kita biasa nongkrong. Gus, abang lu kemana Gus? Deo. Sokap tuh apa nih? Siapa? Oh siapa? Anjing itu bahasa lama banget tuh. Bahasa balik-balik gitu. Anjing nggak ngerti tuh gue bahasa gitu. Lu nggak ngerti? Nggak ngerti gua. Puyeng anjing bahasa planet. Gua agak gede gua. Bahasa Puyeng balik-balikan. anjing bahasa balik-balikan pada bisa. Iya, tolol maksud gua. Makanya sini ngobrol. Dia seneng banget dia, sampai dia cerita loh sama gua. Iya. Bang, jujur bang, gua setiap ulang tahun nggak pernah makan kue lagi gini nih. Wah, coy, lo tahun depan datang coy. Gua lupa lagi, maksud gua ini mungkin apa ya? Ya nggak kepedulian gua jadi gua ini. Aduh. Ya malah gua juga. Padahal lo kemarin ngomong ya. Lupa lagi. Gue juga ya kemarin tuh kan gue ngasih yang lu bilang kan, beliin kue kan tuh buat itulah makanya. Bukan itu, jangan bahas itu. Kenapa lu kemarin nggak ngomong sih? Pasnya udah langsung bang gimana kalau kita kasih ini gitu, maksud gua kan lu lebih deket nih gitu loh. Aturan sih. Jadi kayak nggak enak juga nih gua sama dia. Oh ini ngomong, sumpah bang gue kali ini makan kue di hari ulang tahun gue anjing. Langsung. Jadi ke bawah juga nih culture lu nih bangsat ke gue nih, kayak ulang tahun nih gue harus nih. Kayak harus celebrate gitu anjing. Jadi intinya gini Pak I. Apalagi wah lu punya temen Ulang tahun lu kan sama ulang tahun gue bersehari tuh. Enggak, maksud gue gini.
lu punya temen siapapun lah kayak tongkrongan lu gitu. Gue malah nggak enak di lu, gue nggak ngasih kado lu, nggak ngasih tiup lilin itu. Kan emang lu belum tahu culture-nya. Memang Oh, iya. belum tahu ini, kita juga belum terlalu deket. Kalau maksudnya elunya nggak kepikiran, kalau gua ya emang kayak gitu gua. Enggak maksud gua. Bukan kepikiran juga, si dananya udah habis kemarin. Enggak, bukan masalah. Sebenarnya gini loh. Kalau menurut gua, sorry ya Pak ya, kalau dalam arti itu orang-orang mau ngomong harus kue gini, enggak. Iya. Yang penting tuh sebenarnya tuh ya tiup lilinnya gitu. Nggak tahu kenapa ya. Logika gua nih, bukan logika ya. Pokoknya menurut gua nih. Perspektif lo lah. Perspektif gua, kalau misalkan nih, lu di hari ulang tahun lu, tiup lilin. Sebelum tiup lilin kan, Pai doa, make wish ya, ini gitu. Kan itu lupa gua, tiup lilin dulu, doa dulu ya. Maksudnya kan tuh lilin dulu tuh doa. Nah asapnya langsung kayak ke atas, ke kabul gitu tuh loh maksud gua. Kalau gua sih gitu. Orang tuh ya itu tuh kita misalkan lu kasih donat satu ataupun lu kasih apa gitu. Gorengan lah ngomongnya, kita kasarnya kayak gitu. Orang tuh seneng karena emang momen tiup lilinnya itu. Makanya setiap anak-anak gua, Bang, kalaupun dulu kakak gua tuh kalau gua ulang tahun dulu mobil-mobilan Cars, kuenya dibeliin gua. Dia kok HB nih, Alon Bakery itu The Harvest. kalau gua dulu udah semenjak gede udah nggak pernah. Semenjak gua udah liar, udah nggak bisa di rumah. Karena gua dulu kaya alias Udah orang biasa aja, nggak ada gua kayak gitu. Almond Tree dulu tuh, kue-kuenya The Harvest, Almond Tree, HB lah, minimal HB lah keluarga gua tuh. Tapi pokoknya gini Pak, pesannya tuh misalkan ya lu kan banyak temen gini. Kalau ulang tahun gini, bawain kue ini. Ya jangankan kue lah, ngomongnya gini, tau kue. Enggak, jangan yang ke situ maksud gua. Kue-kue yang di warung yang 2000-an lu beli 5, lilin deg gitu gini. Wah, itu udah seneng banget. Pokoknya intinya sebenarnya momen itu tuh pasti seneng banget, semua orang tuh seneng. Pas Covid juga gue pernah tuh masih sepupu gue di lilin gitu datang ke rumahnya dibawain dia beli Jeko sengaja. Gue emang janjian kan di ulang tahun gue tuh pas Covid tuh 2021 atau 2022 ya? Wah, lupa lah gue. Jadi 2020 Covid tuh. Iya, 2021 juga kan masih. Iya. Antara itulah. 2022 kan. 2021 nya kalau nggak salah. Dia tuh ngebales waktu ulang tahun. Gue punya Pak boneka Stitch dulu. Gue belum cerita